Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama anggota Maya Putri Aryani, saya sendiri dan rekan saya Anissa Kurniawati. Kami akan menjelaskan tentang pemahaman dan penanaman nilai-nilai kejujuran toleransi pada anak usia dini. Pertama-tama, Anissa akan menjelaskan tentang hakikat moral knowing. Hakikat moral knowing. Perkembangan moral manusia itu diawali oleh pengetahuan tentang moral. Pengetahuan tersebut akan menjadi dasar seseorang dalam memahami suatu aturan perilaku atau bersosialisasi. Dari tahu menjadi paham, dari paham manusia akan dapat menentukan sikap dan perilakunya secara nyata. Pengetahuan yang telah dipahami secara teori akan mendasari pemikiran yang disimpan dalam otak manusia. Berkaitan dengan perolehan pengetahuan moral, apabila kita hubungkan dengan pemrosesan informasi, ada kontribusi yang lebih dominan dari anggota panca indera tersebut, yaitu mata dan telinga. Dalam pemrosesan informasi, indera mata lebih banyak memberikan kontribusi informasi pada setiap manusia. Berbagai bentuk perilaku yang teramati oleh mata akan memunculkan pemahaman terhadap aktivitas moral yang munculnya berbagai persepsi tentang macam-macam nilai moral yang terhimpun menjadi seperangkat pengetahuan tentang moralitas kehidupan umat manusia. Perbedaan latar belakang keluarga, pendidikan, tradisi, pemahaman terhadap pola asuh, tingkat kepedulian, serta persepsi antara kedua orang tua dan orang lain cenderung banyak menimbulkan permasalahan terhadap perkembangan moralitas anak usia dini. Permasalahan yang dimaksud adalah perbedaan cara menangani anak, cara mendidik anak, tentang pengenalan moralitas kehidupan, pembiasaan berperilaku, pendidikan, kemandirian, sampai pada masa pembentukan karakter anak itu sendiri. Modeling, konsistensi, dan keseragaman adalah 3 faktor utama dalam pembentukan karakter awal anak usia dini. Konsistensi adalah yang memberikan makna bahwa proses dari suatu aktivitas manusia dalam situasi ajek sama, tidak berubah dan terus berulang secara teratur. Padanya aspek konsistensi dalam perkembangan moral anak usia dini, besar kemungkinan anaknya akan menghadapi kebingungan, ketidakpastian, dan kegaulan, ketidakyakinan, dan ketidakjelasan dalam bersikap. Sangat disayangi apabila orang tua dan praktisi pendidikan anak usia dini kurang memperhatikan masalah ini. Menurut penulis, hal itu sangat penting diperdulikan, diperhatikan, dan diamati. Kurang bijak rasanya jika kita memberikan proses pendidikan dan perkembangan moral serta perilaku anak usia dini sekaligus anak bangsa Indonesia dalam kondisi demikian. Namun karena pada kenyataannya tidak ada jaminan bahwa pengetahuan terhadap moral dan banyak akan mampu memiliki kemampuan moral dan bersikap normatif. Sebaliknya, bisa saja orang yang tidak memiliki pengetahuan terhadap banyak karena adanya faktor dukungan lingkungan dan pembiasaan yang baik akan mampu berperilaku moralis serta taat pada norma kehidupan. Nilai-nilai kejujuran, toleransi, dan setia kawan pada anak taman kanak-kanak. Nilai-nilai kejujuran sangat erat kaitannya dengan nilai moral dari kehidupan manusia. Kejujuran bukan sekadar pengetahuan tentang moralitas belaka, tetapi sangat memerlukan program pembiasaan dan latihan yang intensif. Kejujuran bukan masalah kemampuan orang untuk melakukannya, tetapi lebih pada masalah kemauan orang itu sendiri. Storytelling sebagai salah satu pendekatan dapat menjadi wahana pada tahap awal dan memberikan pemahaman, pengetahuan, dan konsep nilai-nilai kejujuran yang tersirat dari misi suatu alur cerita. Betapapun tingkat kesadaran dari setiap anak saat itu belum muncul, tetapi pengetahuan awal itu dapat menjadi fondasi kuat bagi pengembangan moral anak usia dini. Role playing juga merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang cukup efektif dalam pengenalan dan penanaman moral bagi anak usia dini. Pendekatan role playing sangat cocok diterapkan di anak usia dini karena secara relatif anak usia dini memiliki kecenderungan berada pada masa imitatif atau meniru. Salah satu kelebihannya adalah anak dapat menghayati arti dari suatu nilai moral melalui aktualisasi peragaan peran secara fisik. Pemahaman kita terhadap lingkungan tersebut adalah segala sesuatu yang berada pada diri kita ataupun anak yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program yang akan kita laksanakan. Pilihlah lingkungan yang jauh dari aktivitas umum dan keramaian masyarakat yang kurang relevan dengan program pendidikan. Jika kita mampu memilih dan menetapkan penyelenggaraan pendidikan di tempat atau lingkungan yang kondusif atau mendukung, dengan demikian secara tidak langsung kita telah menyelamatkan masa depan pendidikan anak bangsa
ke arah yang lebih baik dan lebih bermakna. Toleransi adalah embrio dari sikap maupun menerima dan dapat memahami keberadaan yang lain yang tentu banyak memiliki perbedaan dengan diri kita. Titik perbedaan itu ditemukan secara kasat mata melalui dari fisik atau jasmani kita. Dari suku adat istiadat, agama, bahasa, dan yang kurang tampak seperti sifat serta kepribadian. Pendidikan inklusi bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaan dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik dan mewakili kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Model pendidikan yang toleran. 1. Model aksi relasi aksi. Model ini diterapkan oleh Paulo Freire yang lebih mementingkan pembelajaran terhadap masa dengan paradigma kritis, yaitu menggunakan dialog antara fasilitator dan pembelajaran yang membawa percakapan yang bernilai pengalaman divergen, meluas harapan, perspektif, pandangan, dan nilai fluid. Partisipator riset membebaskan karya Walter Wenades dan Tarjan Tadon sebagai berikut. A. Pembagian kekuasaan. Kedudukan guru dan peserta didik adalah keseimbangan dalam mencari kebenaran ilmu pengetahuan setara dalam suarung ilmiah, merupakan mitra belajar sehingga harus saling menghormati. B. Penggunaan sumber daya setempat, khususnya murid, sumber belajar, bahan ajaran, dan lainnya yang terkait. C. Pembelajaran pengakar. Pada konteks setempat, model rancangan dan pelaksanaan model secara sederhana serta relevan berasal dari masukan siswa. D. Menekankan pada pembelajaran kualitatif dan berorientasi pada proses. 2. Model Ignatian. Model ini hampir mirip dengan model pertama. Langkah yang ditempuh meliputi konteks, pengalaman langsung ataupun tidak langsung, relatif daya ingat, pemahaman daya imajinasi dan perasaan untuk mengungkapkan arti dan nilai hakiki dari apa yang dijelaskan. Aksi tindakan ini mengacu pada pertumbuhan batin manusia berdasarkan pengalaman yang telah direlatifkan dan mengacu pada yang ditampilkan secara evaluasi. Tujuan pemahaman dan pengembangan sikap toleransi, biasa juga dengan mengajak mereka saling memperkenalkan diri dan keluarganya di hadapan seluruh anak tanpa kecuali, saling memperkenalkan hakikat suku, bangsa, adat, bahkan kegiatan ibadah sesuai agama yang mereka anut. Nilai setia kawan adalah buah dari kebaikan suasana kebatinan seseorang yang memiliki moralitas yang tinggi. Suasana kebatinan seseorang yang akan dipenuhi oleh kesadaran dan kebiasaan yang melambangkan pada dirinya akan mampu mendorong seseorang melakukan perilaku setia kawan. Memiliki nilai dan semangat setia kawan bukanlah hal yang mudah. Setiap kita, walaupun kita sudah dewasa, belum tentu memiliki kualitas kesetia kawanan yang tinggi, betapapun kita sudah memahami nilai-nilai kebaikan tersebut. Pendidikan nilai setia kawan, apabila ditumbuh kembangkan melalui proses pendidikan sejak usia dini, akan memberikan bekas yang mendalam bagi perkembangan moralitas mereka. Nilai-nilai moral yang membekas itu merupakan pengetahuan awal dan akan memperkaya diri dalam menentukan sikap dan kepribadian pada kemudian hari. Pendidikan tentang nilai setia kawan secara tidak langsung berkaitan erat dengan proses pendidikan yang lebih menekankan pada pendidikan kepedulian terhadap sesama manusia. Bentuk-bentuk kepedulian tersebut secara prinsip meliputi sikap empati, simpati, dan anapati. Empati memiliki makna sebagai ungkapan sikap seseorang yang didasari oleh lebih dari kesetujuan dan ketertarikan terhadap orang lain dan diwujudkan
diwujudkan dengan sikap nyata, seperti memiliki kemampuan merasakan apa yang dirasakan atau dialami atau diderita orang lain. Anapati memiliki makna seperti ungkapan sikap seseorang yang didasari oleh ketidaksetujuan dan penolakan terhadap orang lain serta diwujudkan dengan sikap nyata seperti membenci, menjauhi, dan tidak menyukai perbuatan orang lain. Sikap ini merupakan puncak dari kematangan seseorang yang memiliki kemampuan menentukan kesimpulan dari fenomena perilaku manusia di sekelilingnya. Munculnya perilaku yang normatif dari setiap diri kita sesungguhnya merupakan proses panjang dari perjalanan kehidupan umat manusia yang banyak dipengaruhi oleh aktivitas orang-orang dan kehidupan di sekitarnya. Penanaman nilai-nilai kejujuran, toleransi, dan setia kawan pada anak usia dini. Penanaman nilai-nilai kejujuran, toleransi, dan setia kawan pada anak usia dini berkaitan erat dengan perkembangan sosial anak itu sendiri. Perkembangan sosial memainkan suatu bagian dalam perkembangan anak-anak usia 3, 4, dan 5 tahun. Ketika berinteraksi dengan anak-anak lain, mereka mulai mengembangkan arti konsep diri dan kemampuan diri. Berkaitan dengan penanaman nilai-nilai moral pada anak usia dini, dengan beradaptasi pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses belajar mengajar, kegiatan belajar dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemis melalui proses eksplorasi, evaluasi, dan konfirmasi. 1. Kegiatan eksplorasi. Eksplorasi adalah kegiatan anak didik dalam upaya menggali informasi atau pengetahuan mengenai materi, topik, tema yang sedang dipelajari. Adapun bentuk-bentuk aktivitas yang dapat dilakukan pada proses ini, yaitu A. Melibatkan anak untuk menggali informasi terkait dengan materi, topik, tema. B. Menggunakan strategi pendekatan metode pembelajaran yang berpusat pada anak. C. Menggunakan media atau alat bantu pembelajaran. D. Menggunakan sumber belajar atau pembelajaran. E. Memfasilitasi terjadinya komunikasi antar anak dalam proses pembelajaran. F. Memfasilitasi terjadinya interaksi antar anak dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. G. Melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. H. Menguasai materi yang terkait dengan topik atau tema. I. Menerapkan konsep sesuai materi, topik, tema dalam kehidupan anak sehari-hari. J. Mengembangkan kecakapan hidup, life skill. K. Merancang tugas yang harus anak kerjakan. 2. Proses elaborasi. Proses elaborasi adalah kegiatan anak untuk menyampaikan hasil eksplorasinya. Bentuk aktivitas yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. A. Memfasilitasi anak melalui berbagai kegiatan belajar. B. Memfasilitasi anak dalam membuat laporan hasil eksplorasi. C. Memberikan kesempatan kepada anak untuk bertindak tanpa rasa takut atau salah. D. Memfasilitasi anak dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. E. Memberikan kesempatan pada anak untuk mempresentasikan hasil kerjanya. 3. Proses konfirmasi.
Proses konfirmasi adalah kegiatan interaktif antara guru dan anak untuk memberikan umpan balik. Bentuk aktivitas yang dapat dilakukan ialah A. Memberi umpan balik positif. B. Memberikan penguatan terhadap keberhasilan anak. C. Memberikan informasi yang menantang rasa keingintahuan anak. D. Melakukan penilaian proses pembelajaran. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.